نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Jadi beliau beristifat langsung untuk membuat bab dari matan langsung. Nah, dalam hadis ini atau hadis ini dimasukkan oleh Imam Bukhari dalam bab iman. Ini untuk menjelaskan tentang tafadhulu ahli iman wa tafawutu ahli iman. Hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bab iman itu sebagai dalil bagi ahli sunnah bahwa ahlul iman itu bertingkat-tingkat. Jadi ahlul iman itu bertingkat-tingkat. Tentunya ini membantah keyakinan orang-orang Murji'ah yang memiliki pendapat bahwa ahlul iman itu sama semuanya. Nah, keyakinan itu menyimpang dari akidah Islam, dari akidah Ahlussunnah. Yang benar bahwa iman itu bertingkat-tingkat dan ahlul iman itu bertingkat-tingkat. Dalilnya di sini al-muslimu. Nah, dimaksudkan di sini yakni al-mu'minul kamil. Jadi al-muslimu al-kamil, yaitu muslim yang sempurna. Berarti di sana ada al-muslimun naqis, muslim yang kurang. Muslim yang sempurna adalah orang yang tidak menyakiti yang lainnya. Jadi orang yang tidak menyakiti yang lainnya, dengan lisannya dan tangannya. Jadi dengan lisan dan tangannya. Yang menyakiti dengan lisan seperti bilani, walani, usuhriyah, wal ghibah ila akhirih. Yang menyakiti dengan lisan itu seperti melaknatnya, atau dengan menghinanya, menghina dengan lisan, atau menggibahnya, atau menuduh, umpamanya menuduh berzina dan yang lainnya. Maka itu masuk pada sisi menyakiti dengan lisan. Wayadihi dan tangannya. Adapun tangan seperti al-qatli wa dharbi ila akhirih. Adapun dengan tangan seperti membunuhnya, memukulnya, atau bentuk-bentuk menyakiti dengan tangan yang begitu banyak.
dan digambarkan dengan lisan dan tangan, karena tentunya ini mayu'abbiru mafil qalbi. Jadi perbuatan lisan dan perbuatan tangan itu sebagai gambaran kebencian yang ada dalam hati seseorang. Jadi kalau orang benci dalam hatinya, maka digambarkan dengan lisan dan tangannya. Dan hadis ini sebagai dalil bahwa orang mukmin itu wajib atasnya untuk tidak menyakiti saudara muslim yang lainnya. Jadi orang muslim itu tidak boleh menyakiti saudara muslim yang lainnya, baik dengan lisannya ataupun dengan tangannya. Wa tarkul adha 'alal mu'minin min kamalil iman. Dan meninggalkan menyakiti orang lain, itu sesama muslim, itu merupakan kesempurnaan iman, di bagian dari kesempurnaan iman. Dan dalam hadis ini juga mengandung larangan menyakiti orang-orang kafir secara umum, kecuali dalam waktu yang dibolehkan atau dengan sebab yang dibolehkan, yaitu ketika berperang. Adapun disebutkan muslim di sini tentunya adalah hukum asal dan golim. Jadi hukum asal dan golim itu hukum umumnya, dan tidak menunjukkan bahwa orang mukmin boleh menyakiti orang kafir. Orang kafir terutama musta'man, kafir mu'ahad, kafir dhimmi, itu tidak boleh disakiti. Dan tidak boleh orang menyakiti ibtidaan, mengawali orang kafir disakiti, kecuali di waktu orang berperang. Sehingga dalam hadis kita mengetahui tentang larangan juga membunuh orang kafir. Di antaranya adalah kafir mu'ahad atau kafir dhimmi atau kafir musta'man. Bahwa Nabi SAW mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yari raihatal jannah. Jadi siapa yang membunuh kafir mu'ahad, kafir yang sedang dalam perjanjian, ya seperti perjanjian gencatan senjata dengan orang mukmin, lalu dibunuh, maka dia tidak akan mendapatkan manisnya surga. Artinya yang membunuhnya tidak akan mendapatkan manisnya surga. Jadi itu maknanya. Dan menyakiti orang mukmin dalam penegakan hudud itu tidak termasuk dalam hadis ini. Artinya tidak termasuk sesuatu yang dilarang. Yaitu umpamanya mengkisos seorang mukmin yang membunuh, memotong tangan seorang mukmin yang mencuri, kemudian meranjam
seseorang mukmin yang berzina dan dia muhsan, atau mendera orang yang berzina yang dia muhsan, atau mendera orang yang meminum khamr, maka itu tidak masuk dalam hadis ini, karena mereka adalah orang yang berhak ditegakkan kepadanya hukuman. Jadi kalau ada qadhi menegakkan hukum, ya, tidak berarti orang itu tidak melaksanakan hadis ini, karena dalam hal menegakkan hukum. Kemudian perhatikan dalam hadis ini, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Berarti kan Nabi SAW mendefinisikan Islam pada hadis sebelumnya. Islam itu adalah melaksanakan rukun Islam yang 5. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakat wa shaum Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu pada hadis sebelumnya, itu pada bab yang kedua dari kitab ini. Tapi dalam hadis ini Nabi SAW mendefinisikan Islam adalah orang yang selamat muslim yang lainnya dari lisan dan tangannya. Maka kata para ulama, Islam itu dibagi 2 makna, dan iman itu dibagi 2 makna. Mana yang pertama yaitu husnul muamalati ma'al khaliq. Jadi Islam itu hakikatnya adalah, dan iman itu hakikatnya, pertama adalah baik muamalah bersama Allah. Ini husnul muamalah ma'al khaliq, yaitu baik muamalah bersama Sang Pencipta. Bagaimana? Yaitu melaksanakan rukun Islam yang 5. Jadi mengikrarkan, meyakini kalimat syahadatain, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa, menunaikan haji bagi yang mampu, dan berpuasa. Maka ini adalah berkaitan dengan Sang Pencipta. Yang kedua, iman atau Islam itu berkaitan dengan husnul muamalati ma'al makhluk, yaitu baiknya muamalah bersama makhluk. Jadi benarnya dan baiknya muamalah seseorang bersama makhluk. Bahkan para ulama menjelaskan tentang bagian dari iman dan Islam, dan ini tentunya kesempurnaan. Apa kata mereka? Iman dan Islam ini punya konsekuensi, yaitu husnul takhalluq ma'al alam. Jadi Islam ini, iman ini punya konsekuensi baik muamalah bersama alam semesta. Jadi orang mukmin itu akan baik muamalahnya bersama alam semesta. Ya, baik muamalah sama alam semesta ini digambarkan oleh para ulama sampai orang itu bersikap baik kepada binatang-binatang terkecil. Jadi ini adalah hakikat Islam. Ya, artinya manusia ini akan baik sama sesama alam. Ya, seperti interaksi manusia dengan tumbuhan, interaksi manusia dengan hewan, interaksi manusia dengan alam, dengan bumi ini. Ya,
Seperti umpamanya memahami bagaimana agar tidak gundul, bagaimana agar tidak banjir, bagaimana agar tidak menyakiti yang lain. Ya, tidak ada mungkinnya kalau orang paham Islam itu tidak ada orang pakai motor wong gitu kan, ini tidak ada. Ini menunjukkan ya sekolah di Indonesia mungkin tidak diajarkan apa yang dinamakan, karena antum saja mungkin kan belajar ilmu alam itu sangat spesifik sekali apa cakupannya, dan ini termasuk kekeliruan yang dalam sistem pendidikan di kita. Antum belajar ilmu alam apa yang pelajari? Herbivora kan gitu ya. Ya, tidak pernah belajar gimana gitu supaya alam semesta ini dinikmati oleh kita merasa aman, kita merasa tentram. Ya. Motor-motor itu kan ada itunya apa namanya? Knalpotnya, mobil knalpotnya gitu kan. Kemudian mobil udah tahun 70-an masih hidup di sini gitu kan. Udah jadi odong-odong, kemudian apa? Polusinya gitu kan. Nah, padahal Islam itu mengajarkan itu semua gitu. Islam itu mengajarkan itu semua. Karena makna yang umum tadi, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Tidak mungkin gitu kan. Ada orang apa itu suara televisinya, suara radionya, suara apa? Di kita kan tidak ada peraturannya. Orang tidur jam berapa gitu kan? Di pinggirnya ada konser, kedengaran kemana-mana, konser di tengah lapang gitu kan? Ini semuanya tidak sesuai dengan hadis ini. Tidak sesuai dengan hadis ini. Karena Nabi SAW mengatakan al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bahkan para ulama ketika menafsirkan innal abrara lafi na'im, maksud abrar alladzina la yuduna dzurra. Siapa abrar? Mereka orang-orang yang tidak menyakiti semut-semut. Mereka tidak pernah menyakiti binatang apapun. Binatang terkecil mereka tidak sakit. Dan ini semua digambarkan dalam hakikat Islam. Al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sebenarnya tidak perlu penjara yang besar. Orang paham hadis ini cukup tidak akan ada apa orang yang mencuri kayu apa namanya? Itu macam-macam bahasanya nggak tahu. Mencuri kayu gitu kan. Kemudian menjadikan tempat-tempat yang semestinya hijau jadi apa? Jadi perumahan. Kemudian menjadikan tempat-tempat tebing jadi apa? Jadi villa. Semua orang paham. Dia tahu kalau dia melakukan itu akan terjadi banjir, ribuan orang kena juga. Dan apa yang terjadi? Jelas sebagainya adalah akibat tangan kita. Karena apa? Tidak memahami. Dan pendidikan kita tidak menggiring orang ke sana. Tidak menggiring orang ke sana. Yang jelas Nabi Hasan juga sudah menggambarkan dalam banyak hadis. Mungkin hadisnya sering dengar. Contoh, la yabulanna ahadukum fil ma'i ad-da'im. Janganlah kamu kencing di air yang tergenang. Ini kan hikmah yang sangat agung. Kenapa dilarang kencing di air yang tergenang? Karena akan menjadikan air itu kotor. Jadi tidak mungkin ada orang sekarang membuang sampah di mana-mana. Kalau orang yang paham hadis ini. Karena kita tidak diajari bagaimana
kita diajari itu mungkin banyaknya itu bagaimana menghafal hadis semata, bagaimana melaksanakan hadis jarang. Dan jelas ya, la yaqulanna ahadukum fil ma'idari. Dalam hadis yang lain, ittaqu allainain. Takutlah kamu kepada dua perkara yang menyebabkan kamu akan mendapatkan laknat Allah. At-tardu min rahmatillah, di mana orang akan dijauhkan dari rahmat Allah. Apa saja? Al-baras bitariqin nas aw dhillihim. Yaitu orang yang menunaikan qada hajat di bawah pohon rida atau di tempat jalan orang. Jadi dilarang. Itu Islam mengajarkan. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, la yabulan ahadukum fil hujr. Janganlah kamu kencing di lubang kecil. Mungkin di situ ada kadal, ada kasir, ada buncuk orang Sunda ya, ada jangkrik, ya. Kemudian di situ juga ada jin, karena Nabi SAW mengatakan fa innahu masakinul jin, karena lubang-lubang itu adalah tempat singgahnya jin. Jadi kalau di antara kita kencing lalu ditempelin syaitan kerasukan, itu karena jinnya marah. Kencing sembarangan itu dilarang. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan tentang penghuni surga yang Nabi SAW kalau melihatnya, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Aku melihat seseorang itu mondar-mandir di surga. Li syajaratin qata'aha yudin nas, karena dia memotong kayu yang menyakiti orang, artinya yang mengganggu orang. Jadi ini adalah syariat Islam yang mengajarkan, termasuk mungkin antum ya di dunia sekolah atau ini demo umpamanya ya. Demo apa ini manfaat? Tujuannya apa, kemana gitu kan? Jalan-jalan ditutup, bakar ban di jalan. Islam telah memberikan prinsip yang sangat agung. Bagaimana menciptakan rasa damai, bagaimana menciptakan rasa tentram hidup ini. Dan ini dalam semua bagian-bagian kehidupan. Bagian-bagian kehidupan. Maka dalam hadis ini dikatakan muslim yang sempurna adalah orang yang baik muamalahnya bersama Allah, dengan digambarkan melaksanakan rukun Islam yang 5, yaitu bersyahadat, menunaikan sholat, menunaikan zakat, berhaji, berpuasa atau berpuasa berhaji. Dan muslim adalah orang yang baik muamalah dengan sesama makhluk, terutama dengan sesama muslim. Di dalam hadis ini. Dan pada hadis ini juga menunjukkan bantahan kepada orang-orang Khawarij yang mereka mengatakan bahwa meninggalkan bagian iman itu punya konsekuensi kafir. Tidak semua. Bahwa ketika orang meninggalkan bagian dari Islam, itu tidak mesti bahwa dia keluar dari Islam. Ya seperti di sini, ketika antum jalan ada duri tidak dibuang, apa kafir atau enggak? Ya enggak. Ketika antum jalan tiba-tiba ada kayu menjulur atau mungkin ada bambu menjulur ke jalan menghalangi, antum lewat saja, tidak ada inisiatif umpamanya untuk memotongnya, membuangnya, kafir enggak. Ini menunjukkan bahwa iman apa? Bertingkat. Kemudian yang kedua dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan al-muhajiru man hajara amanahallahu anhu. Muhajir adalah,
artinya orang-orang yang berhijrah adalah yaitu yang meninggalkan setiap perkara yang Allah larang darinya. Dengan itu hijrah dibagi oleh para ulama kepada dua, hijrah. Dan hijrah secara bahasa bimana atarku. Hijrah dalam bahasa Arab artinya adalah meninggalkan. Di dalam bahasa Arab artinya atarku, meninggalkan. Bukan maksudnya untuk merinci ya, kita secara ringkas. Dan hijrah itu bagian dari iman. Dan Allah sering menggandakan waladina amanu wa hajaru wa jahadu. Jadi sering menggandakan iman, hijrah, jihad. Jadi iman, jihad, hijrah dalam Al-Quran. Dan hijrah adalah bagian dari iman. Dan ada yang merupakan pokok iman, ada yang merupakan tentunya kesempurnaan iman. Dalam arti kalau dia tidak melakukan tidak sampai kafir. Tapi ada hijrah yang wajib, yaitu berhijrah dari syirik kepada tauhid. Dan hijrah ini ada dua dalam istilah para ulama. Yang pertama hijratul makan, atau dinamakan dengan istilah hijrah makani, yakni al-hijratu al-makani. Sedangkan yang kedua adalah al-hijratu al-ma'ani, yakni al-hijratu al-ma'ani. Hijrah makani adalah al-hijratu min daril kufri ila daril iman. Hijrah makani ini diistilahkan yaitu hijrah dari tempat, artinya negara kafir, ke negara Islam. Dan hukumnya adalah wajib asal. Yang kedua dinamakan dengan hijrah ma'nawi. Nah, hijrah ma'nawi ini identik dengan tarkul ma'asi wal bidah. Jadi hijrah ma'ani ini bisa dikatakan tarkul kufri wasyirki wal ma'asi wal bidah. Hijrah ma'nawi ini artinya adalah hijrah dalam arti meninggalkan kekufuran, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan maksiat, meninggalkan bidah. Kemudian para ulama juga membagi lagi hijrah kepada dua, tapi dari sisi lain, yaitu hijratul amil, hijratul amal. Jadi para ulama membagi dari sisi lain, yaitu dibagi lagi dua. Yang pertama dinamakan hijratul amil, menghijrahi yang berbuat, artinya orangnya. Seperti orang menjauhi pelaku maksiat, pelaku bidah, menjauhkan diri, dan kita menghijrahi. Sedangkan yang kedua adalah menghijrahi amalnya, yaitu apa? Perbuatan. Hijrah makani, para ulama menyebutkan ada 5 poin berkaitan dengan hijrah makani, hijrah tempat. Jadi anjuran untuk hijrah tempat itu ada 5 macam. Yang pertama yaitu berhijrah dari negara kafir ke negara Islam. Hukumnya wajib ya. Dan orang yang berdiam di negara kafir
itu ada beberapa kondisi. Kalau dia mencintai kekafiran di daerah itu, maka dia murtad dari Islam. Yang kedua, kalau orang itu bisa berhijrah, ada jalan untuk berhijrah, tapi dia tidak berhijrah karena cinta dunia di situ, bukan karena cinta kafir dan kekafiran, maka dia dosa besar. Ya, dosa besar. Kalau dia berada di sana karena tidak ada jalan untuk berhijrah, maka tidak berdosa. Jadi dia tidak berdosa. Orang-orang yang lemah. Dan mungkin ada bagian yang keempat, yaitu orang yang berada di negara kafir dalam tujuan dia berdakwah. Jadi dia punya kesempatan untuk berdakwah, menyebarkan agama, maka bagi dia ada keutamaan. Nah, yang kedua yaitu berhijrah dari tempat yang di situ banyak bid'ah, banyak penyimpangan, ke daerah yang di tempat tersebut tersebar sunnah. Jadi kalau ada daerah yang di situ umpamanya bolimnya Rafidhah, umumnya orang-orang menyimpang benar-benar, maka kita dituntut menyelamatkan diri. Kalau kita tidak mampu menyelamatkan agama kita, dianjurkan kita berpindah. Nah, orang mukmin itu digambarkan dalam hadis seperti orang pengembala yang berada di lembah. Dia menegakkan sholat, menunaikan zakat, menunaikan adzan, dan berjamaah sholat. Yang ketiga adalah berpindah dari tempat yang di situ banyak maksiat, artinya tersebar kemaksiatan, ke tempat yang tersebut. Nah, jadi ke tempat yang di sana banyak ahlu taatnya. Jadi orang ketika dia tidak mampu mendahirkan ketaatannya di tempat yang begitu banyak maksiat, dia dianjurkan berpindah. Jadi dia dianjurkan apa? Berpindah untuk apa? Untuk menyelamatkan agamanya. Karena ada dalilnya Pak Almaru ala dini wadilihi, bahwa agama seorang itu ditentukan dengan temannya. Yang keempat, para ulama menjelaskan, yaitu berpindah dari tempat yang tersebar hal-hal yang haram. Jadi sulit mencari yang halal, interaksi jual belinya, makanannya, minumannya. Maka dia mencari tempat yang di situ baik, kondisinya kondusif, baik. Karena setiap orang diperintahkan untuk menyelamatkan agama. Yang kelima, yaitu berpindah dari tempat yang tersebar wabah penyakit, kerusakan. Seorang mukmin juga dianjurkan menyelamatkan agamanya. Di sini maksudnya menyelamatkan dirinya dari penyakit-penyakit yang timbul di tempat itu. Mampu berhijrah, dia berhijrah. Nah, ini dari sisi makna hijrah makani. Karena seorang mukmin itu dituntut dua perkara. Yang pertama, menyelamatkan agamanya. Yang kedua, menjaga hidupnya, kesehatannya, jiwanya. Orang mukmin diperintahkan menjaga kedua-duanya itu. Maka orang mukmin juga dianjurkan menjaga kesehatan jiwanya. Walaupun hadis itu bermakna kekuatan iman, tapi juga mengandung kekuatan fisik. Al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'min adh-dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dari mukmin yang lemah. Sedangkan yang kedua yaitu hijrah maknawi.
Hijrah manawi ini adalah orang meninggalkan setiap perkara yang dilarang Allah. Dari kufur, syirik, nifak, zalim, berbagai bentuk maksiat dan berbagai bentuk bid'ah. Maka orang dinamakan apa? Hijrah. Dan orang berhijrah, kita tahu ke hadis pertama dalam hadis ini bahwa dia wajib apa? Ikhlas, gitu kan? Jadi dia wajib ikhlas. Baik hijrah makani atau hijrah manawi, orang diwajibkan dengan dasar apa? Ikhlas. Nah, dari hadis ini kita tahu, dan Imam Bukhari mencantumkan bab ini dengan tujuan untuk menjelaskan bahwa iman itu apa? Bertingkat-tingkat. Sehingga Imam Bukhari mencantumkan bab yang kelima. Kita baca sampai ada. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala babu ayyul islami afdal. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Sa'id bin Yahya bin Sa'id al-Qurashi. Qala hadatsana Abi qala hadatsana Abu Burdah Ibnu Abdullah Ibnu Abi Burdah. An Abi Burdah an Abi Musa radhiyallahu ta'ala. Qala qalu ya Rasulullah ayyul islami afdal. Qala man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bab yang kelima, bab tentang Islam yang mana yang paling afdal. Jadi Islam yang mana yang paling afdal, atau dalam makna yang lain, iman yang mana yang paling afdal. Karena dalam pembahasan kita, Islam apabila disebutkan menyendiri mencakup apa? Iman. Sebagaimana iman ketika disebutkan menyendiri mencakup Islam. Jika digabungkan antara iman dengan Islam, maka Islam adalah perkara yang zahir dan iman adalah berkaitan dengan hati. Dalam bab yang kelima ini, Imam Bukhari menyebutkan bab ada dulu ya. Kita jeda dulu dan ada dulu. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala, dan kita baca satu lagi, yaitu bab yang ke-6 hadis ke-12. Karena 3 hadis ini berdekatan. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala babu it'amu ta'ami minal Islam. Qala hadatsana Amr bin Khalid. Qala hadatsana Lais an Yazid ibn Abi Habib an Abi al-Khairi an Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhuma ana rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairun. Qala tuqimu ta'ama wa taqra'u salama ala man arabta wa ma lam ta'rif. Bab yang kelima, bab Islam yang mana yang lebih afdal. Lalu Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Musa adalah Abdullah ibn Qais, yaitu Abu Musa al-Ash'ari as-Sahabi.
dan tentunya tidak ada silsilah dengan Abul Hasan Al-Asy'ari. Nanti itu lain. Ada seseorang bertanya kepada Nabi SAW, ayu Islami afdal? Islam yang mana yang lebih afdal? Maka jawabannya, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itu yang selamat muslim yang lain dari lisannya dan tangannya. Nah, hadis yang ke-11 dan bab yang kelima ini, Imam Bukhari mencantumkan hadis ini dan menyebutkan bab ini dalam bab iman, yaitu untuk menjelaskan kembali bahwa iman itu syu'abun wa darajat wa khisalun. Jadi hadis ini dibawakan oleh muallif dalam bab iman adalah untuk menguatkan tentang akidah Ahlussunnah bahwa iman itu punya cabang. Jadi iman itu punya cabang. Iman itu punya tingkatan yang dinamakan syu'abun atau khisalul iman. Artinya cabang-cabang iman, cabang-cabang Islam. Dan juga untuk menjelaskan kembali bahwa iman itu yatafadalu wa yatafawatu. Iman itu bertingkat-tingkat. Iman itu tidak satu derajat, iman itu bukan satu. Jadi masih dalam penjelasan untuk menetapkan iman itu bertingkat-tingkat. Dan Imam Bukhari menyebutkan hadis-hadis ini dalam penjelasan tentang menyebutkan satuan iman, bahwa bagian-bagian dari amal yang dimaksudkan amal bagian dari iman, maka Imam Bukhari merinci ini satuannya. Jadi ini satuannya. Lalu pada hadis nomor 12, yaitu di dalam bab yang ke-6, bab memberi makan bagian dari Islam. Memberi makan adalah bagian dari iman. Jadi termasuk cabang iman adalah memberi makan. Dan termasuk adalah mengucapkan salam. Jadi mengucapkan salam bagian dari iman. Nah, hadisnya itu hadis Abdullah bin Amr bin As. Bahwa seseorang bertanya kepada Nabi SAW, Islam yang mana yang paling baik? Ayul Islami khairun. Jadi Islam yang mana yang paling baik? Maka baginda Nabi SAW menjawab, kamu memberi makan dan engkau mengucapkan salam kepada yang engkau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Hadis ini pun dibawakan oleh muallif, itu hadis ke-12 dalam bab iman, kembali untuk menjelaskan bahwa amal bagian dari iman. Iman bercabang-cabang. Iman itu bertingkat-tingkat. Yang dalam hadis yang telah lalu dikatakan iman itu 60 sekian cabang atau 70 sekian cabang. Lalu Imam Bukhari menyebutkan satuannya, jadi memberikan contoh satuan iman. Maka di sini disebutkan oleh Nabi SAW satuan iman
cabang-cabang iman. Yang pertama, menjaga lisan dan tangan untuk tidak menyakiti orang lain. Itu bagian dari iman, yaitu tarkul adab, tidak menyakiti orang lain dengan lisan, tidak melakukan ghibah, tidak melakukan namimah, tidak sufriyah, tidak melecehkan, tidak menghina, tidak berdusta kepada orang. Itu bagian dari iman. Tidak menyakiti orang dengan tangan, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak memukul, tidak melakukan bentuk-bentuk kezaliman dengan tangan. Itu bagian dari iman. Kemudian bagian dari iman itu adalah memberi makan. Dan memberi makan adalah bagian iman yang sangat agung, ya. Karena termasuk orang-orang yang akan berada di neraka Sakor, mereka adalah menelantarkan orang-orang miskin, tidak memberi makan. Wala yaqutu ala ta'amil miskin. Kemudian bagian dari iman itu mengucapkan salam. Nah, dari ketiga hadis ini dapat diambil kesimpulan poin-poin penting yang tadi sudah disebutkan, bahwa ketiga hadis ini menjelaskan bahwa amal bagian dari iman, iman bertingkat-tingkat, iman bercabang-cabang. Itu pokok pembahasan. Dari pembahasan sisi yang lain berkaitan dengan iman dan merupakan bagian kesempurnaan iman, bahwa baginda Rasulullah di sini mengaitkan lisan dengan tangan. Jadi mengaitkan lisan dengan tangan, dan tidak menyebutkan hati, gitu ya. Pertama, karena lisan artinya apa yang diungkapkan oleh lisan itu gambaran apa yang ada dalam hati. Jadi ungkapan apa yang ada dalam hati. Demikian juga apa yang diperbuat oleh tangan itu adalah gambaran apa yang ada dalam hati seseorang. Kemudian Nabi SAW mendahulukan lisan dari tangan karena kebanyakan orang melakukan kezaliman dengan lisan sebelum dia melakukan dengan tangannya. Karena semua manusia bisa melakukan kezaliman dengan lisannya, mau yang kuat mau yang lemah, itu bisa melakukan kezaliman dengan lisan. Tapi dengan tangan, biasanya umumnya yang melakukan kezaliman dengan tangan adalah orang yang kuat. Maka didahulukan, ya, penyebutan lisan sebelum penyebutan apa? Tangan. Kemudian hubungan hadis tut'imu ta'am wa taqra'u salam, bahwa Nabi SAW menaikkan amal lisan dengan amal tangan. Amal lisan yang sebaik-baik ucapan orang mukmin adalah kata salam. Jadi berupa kebaikan orang mukmin dengan lisannya adalah kata-kata salam, yaitu menyebarkan salam, mengucapkan salam.
Karena salam itu adalah tahiyat ahli jannah, yaitu ucapan artinya adalah tahiyat ahli jannah, tahiyatul ahli Islam. Ucapan selamat penghuni surga dan ucapan selamat ahlul Islam. Maka kebaikan dari lisan digambarkan dengan ucapan salam. Dan kebaikan tangan adalah dermawan dengan tangan memberi makan. Jadi memberi makan. Itu dimutu'an. Kemudian para ulama menyebutkan bahwa baginda Nabi Sallam mendahulukan ucapan memberi makan sebelum mengucapkan apa? Salam. Dan di sini menunjukkan memberi makan lebih mulia dari mengucapkan apa? Salam. Karena tentunya kalau memberi makan itu memberi kekuatan fisik kepada manusia, menyelamatkan nyawa, menyelamatkan fisiknya ya, orang tidak kelaparan. Tapi mengucapkan salam adalah kata kebahagiaan. Orang diucapkan salam yang berbahagia. Sehingga lebih utama memberi makan dari mengucapkan apa? Salam. Maka orang mukmin yang sempurna itu adalah salamatul qalbi, wa salamatul lisani, wa salamatul jawari. Jadi mukmin yang sempurna itu orang yang bersih hatinya, kemudian bersih lisannya dan bersih anggota badannya, yaitu dari menyakiti orang lain. Ya, salamatul qalbi, adamul hasad, adamul ghil. Jadi tidak ada hasad, tidak ada iri dan dalam hatinya. Adapun salamatul lisan seperti orang yang tidak suka melaknat. Maka di dalam hadis dikatakan bahwa orang-orang yang melaknat itu tidak akan menjadi saksi nanti yaumul qiyamah. Kemudian yang selanjutnya, di dalam dua hadis jawaban Nabi SAW berbeda ya. Jadi dalam hadis yang sebelumnya, yaitu hadis nomor 11, ketika Nabi SAW ditanya ayul islami afdal, qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Tapi dalam pertanyaan yang kedua, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab tut'imu ta'am wa taqra'u salam. Maka para ulama mengatakan bahwa Nabi Sallam itu berbeda menjawab bikhtilaf sa'il. Jadi Nabi Sallam itu beliau menjawab dengan beda-beda karena yang bertanyanya beda-beda. Maka Nabi SAW mengarahkan orang kepada amal yang cocok bagi dia di saat dia bertanya. Seperti umpamanya, kenapa dalam hadis-hadis ini tidak disebutkan syahadat? Karena yang bertanyanya orang muslim, artinya orang yang sudah memahami dan melaksanakan kalimat syahadatain. Maka beliau mengarahkan kepada kesempurnaan dalam Islam yang merupakan gambaran dari kalimat syahadatain. Oleh sebab itu para ulama juga menjelaskan semua amalan yang disebutkan tadi
itu menjadi khair tapi di bawah kalimat tauhid atau dibangun di atas kalimat tauhid. Karena orang yang melakukan amalan tadi, memberi makan, mengucapkan salam, kemudian orang menjadi dermawan, tidak pernah menyakiti, juga tidak akan selamat dari neraka kalau dia tidak mengucapkan kalimat tauhid. Kalau dia tidak mengamalkan konsekuensi kalimat tauhid. Dan Nabi SAW menjawab dengan banyak jawaban itu menunjukkan bahwa amal khair itu banyak. Artinya amal Islam itu banyak dan amal kebaikan itu banyak. Dan di sini menunjukkan setiap orang ketika dia akan melakukan amal-amal kebaikan, maka dia harus mengetahui apa yang paling tepat baginya. Ya, dari amal-amal itu berkaitan dengan waktu, tempat dan keutamaannya. Seperti ketika Nabi SAW datang orang yang masih muda, beliau bertanya, ya, tentang keutamaan Islam, maka beliau menunjukkan kepada jihad. Ketika orang itu bertanya kepadanya dan melihat fisiknya sudah tidak kuat, maka Nabi SAW memberikan amal yang terbaik baginya adalah zikir. Artinya memperbanyak kalimat zikir. Dan di sini menunjukkan baiknya tarbiyah Nabi SAW, artinya baiknya bentuk pendidikan Nabi SAW kepada para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim. Faidah yang terakhir dari hadis ini, wa taqra'us salama ala man arafta wa ma lam ta'rif. Engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dengan orang yang engkau tidak kenal. Di sini ada 3 masalah penting. Yang pertama, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan bahwa memang di akhir zaman orang tidak mengucapkan salam illa li ajli dunya. Jadi orang tidak mengucapkan salam kecuali ada tujuan pokoknya dalam dunia. Di mana seseorang itu mengucapkan salam hanya kepada orang-orang khusus saja. Wa ta'an iqra'us salam ala unasin khas masalah, hada la yakunu khalisan lillah. Bahwa mengucapkan salam hanya kepada orang-orang tertentu itu tentunya ucapan salam yang tidak didasari dengan ikhlas. Jadi tidak terjadi dengan ikhlas. Maka seolah-olah di sini ucapan yang baik harus dibangun dengan niat yang baik. Jadi niat apa ucapan yang baik harus dibangun dengan niat yang baik. Di akhir zaman juga disebutkan oleh sebagian para ulama bahwa ucapan salam di akhir zaman itu mimbab tasannuh afal. Jadi hanya dibuat-buat saja dan tidak didasari dengan ikhlas. Bahkan mungkin orang mengucapkan salam itu li ajil ma'rifah,
hanya untuk kenalan saja. Kalau antum tidak butuh kenalan dengan orang, tidak mengucapkan salam. Mungkin hari ini butuh kita alamat, kita nanya assalamualaikum, kita butuh bantuan assalamualaikum, kita ingin tahu dari mana assalamualaikum. Kalau kita tidak ada kebutuhan, tidak mengucapkan salam. Ya dilihat di nafas karena punya kebutuhan, baru diucapkan salam. Maka Nabi SAW mengatakan kesempurnaan Islam adalah mengucapkan salam kepada orang yang dikenal atau tidak dikenal. Tidak dikenal. Kemudian yang kedua, bahwa hadis ini diamalkan apabila kita tidak mengetahui seseorang itu Yahudi atau Nasrani. Nah, kalau kita yakin simpulan Yahudi atau Nasrani, maka dilarang bagi seseorang memulai mengucapkan salam. Karena Nabi SAW mengatakan apa? La tabda'ul yahuda wa nasara bisalam. Janganlah kalian mendahului orang Yahudi atau orang Nasrani mengucapkan salam. Dan jika mereka mengucapkan salam, maka kita cukup mengatakan apa? Wa'alaikum. Karena kita tidak paham, ya, wa'alaikum. Jika buruk, maka kembali kepada dia. Dan jika kita, yang ketiga, tentunya jika kita berada di negara yang muslim mayoritas, maka hadis ini diamalkan. Dalam arti ucapkan salam dimanapun kita berada. Dan ini satu kesempurnaan dari iman seseorang. Kemudian kalau antum dititipi salam, tolong ya sampaikan salam saya ke dia. Antum caranya gimana? Kalau ada teman dapat salam ya dari si fulan, antum gimana? Ya, itu yang benar. Antum harus menyampaikan assalamualaikum warahmatullah. Dari siapa? Dari si fulan. Jangan mengatakan menyampaikan salam. Ini apa? Kalau antum ikra alaihi salam, bacakan kepadanya salam. Maksudnya apa? Kalau kata orang ikra alaihi kitab, bacakan kepada dia kitab. Kitabnya dibaca atau enggak? Dibaca. Kalau disuruh sampaikan salam, baca salam. Dapat salamnya dari anak salam apa? Salam seret. Ya, itu poin-poin yang sangat penting untuk kita pahami dalam hadis ini. Dan ada perkara yang penting tadi ya. Kalau antum jadi guru atau mungkin jadi ahli pendidikan, coba direnungi ya. Yang mungkin selama ini kita belajar ilmu alam ya. Yang dipahami ilmu alam itu belajar apa? Biologi ya. Artinya itu tidak begitu bermanfaat ya dalam kehidupan kita nyata kalau tidak dipahami maksudnya gitu ya. Baik sama alam itu bagian dari keislaman. Bagian dari keislaman. Maka dikenal
yang mungkin di negeri tertentu ya, itu sampai jalan tol yang melewati pemukiman masyarakat itu dibuat peredamnya supaya tidak terdengar suara mobil gitu kan. Itu menunjukkan ilmu alamnya nyata gitu kan, karena menciptakan kenyamanan dengan alam ini ya. Kalau kita ya mungkin sangat jauh lah gitu, kalau sampai jalan tol dibikin ada peredamnya. Nah, dengan suara motor seperti itu ya harusnya nggak ada. Coba kalau diajarkan dari mulai TK sampai perguruan tinggi, arti kita hidup dengan alam, itu mungkin nyaman. Kang Emil tidak akan kesulitan insya Allah menciptakan kota Bandung yang nyaman, damai gitu ya, insya Allah. Ya, selesai. Ada pertanyaan tidak? Itu banyak fungsinya. Memang kadang saya tidak menjelaskan semuanya ya. Tidak menjelaskan semuanya ya. Imam Bukhari atau ulama-ulama yang lainnya ya menyebutkan sanad kembali ya, itu ada beberapa kemungkinan atau beberapa fungsi ya. Contoh umpamanya ada rawi yang mudallis meriwayatkan dengan an, itu kan munqati gitu ya. Maka disebutkan lagi oleh Imam Bukhari riwayat dengan kalimat haddatsana, berarti udah selamat gitu, karena di riwayat lain dengan kalimat haddatsana. Itu fungsinya ya. Itu yang pertama. Jadi untuk membuang keraguan. Atau kalau dalam satu rawi atau dalam satu sanad itu ada yang dibicarakan rawinya, lalu disebutkan di situ ada rawi yang lain. Seperti di sini dikatakan ada dua, ya. Umpamanya di sini an Abdullah bin Abi Safar wa Ismail an Syafi. Ketika disebutkan dua rawi, maka itu akan menjadi kuat. Kalau yang satunya itu ada yang mencacati, kekuatan riwayatnya dikuatkan dengan riwayat yang kedua. Riwayat yang kedua. Jadi Imam Bukhari menyebutkan riwayat setelahnya, itu setelah menyebutkan sanad, salah satu fungsinya adalah seperti tadi. Jadi seperti tadi ya. Atau bisa saja, tapi kan ini beda-beda. Ketika disebutkan tadi umpamanya dalam hadis yang tadi kan disebutkan Syabi, tidak disebutkan namanya. Tapi dalam riwayat yang kedua dikatakan an Amir. Maka kita jadi tahu, oh Rabi itu namanya Amir. Jadi itu fungsinya untuk seperti itu. Bagaimana jika ada rasa khawatir apabila orang yang kita ucapkan salah ternyata bukan muslim? Tidak mengapa, karena hukum asal di negara Islam dia adalah apa? Muslim ya. Sebagaimana katakan oleh para ulama, hukum asal.
kita lakukan apabila kita dizalimi, digibah, dicaci maki, bahkan sampai dipukul. Apa kewajiban kita? Ya banyak sisi ya, yang wajib atas kita. Pertama, ya, Quran telah memberikan penjelasan secara umum kaidahnya. Yang pertama, boleh seorang muslim membalas kezaliman seseorang dengan seukuran kezalimannya. Yang kedua, orang muslim mulia ketika ia memaafkan orang yang berbuat zalim kepadanya. Bahkan memaafkan kepada orang yang berbuat zalim sebelum dia minta maaf. Disebutkan dalam Quran tentang orang-orang bertakwa itu wal afina anin nas. Mereka memberi maaf kepada orang-orang yang membuat zalim kepadanya. Ini kaidah umum. Kemudian boleh seseorang datang kepada yang berhak, ya seperti ke Polri atau dalam bahasa kita sekarang ke penegak hukum, atau mungkin juga pada orang yang bisa dipercaya, mungkin ustaz atau apa, menyampaikan kezaliman seseorang. Jadi menyampaikan kezaliman seseorang dan minta dihukumi kezaliman itu apa boleh. Dan semua itu adalah meninjau kepada maslahat dan madarat. Jadi apabila orang itu diyakini akan berhenti dari kezalimannya dan dia akan menjadi baik sebab kita memaafkannya, maka memaafkannya lebih baik bagi kita pada orang itu. Dan menutupi kesalahan dia juga lebih baik. Kita tidak boleh mengatakan kepada orang hati-hati sama dia, itu orang yang zalim. Tidak. Kita tutup. Jika kita memprediksi orang itu akan bisa berhenti dari kezalimannya, ya, dengan cara yang baik kita nasihati, kita datangi. Ya. Tapi jika orang itu diprediksi, ya, kezalimannya tidak bisa diberhentikan dan bisa juga menzalimi yang lain, maka tidak mengapa, ya, bagi seseorang muslim melaporkan seseorang yang melakukan kezaliman. Apa definisi tauhid secara bahasa? At-tauhid secara bahasa di mana ifrad. Jadi tauhid secara bahasa itu dia artinya menjadikan sesuatu satu gitu. Makna lugawi yaitu min kalimati wahada yuwahidu tauhidan. Ai an naj'ala syai'a wahidan. Tauhid itu dari kalimat wahada yuwahidu, yaitu isi masdar dari kalimat wahada yuwahidu tauhidan. Ya, arti dari definisi tauhid. Tapi definisi tauhid itu dalam makna syar'i yaitu al-imanu bi wahdaniyatillah, yaitu mengimani bahwa Allah itu esa, yaitu wahdaniyat fi uluhiyatihi, wahdaniyatu fi rububiyatihi, wahdaniyatu fi asma'ihi wa sifatihi. Yang dimaksud tauhid itu adalah Allah esa dalam rububiyahnya, Allah esa dalam uluhiyahnya, Allah esa dalam nama dan sifatnya. Artinya tidak ada sekutu bagi pencipta alam semesta yang memiliki dan yang mengatur alam semesta. Ini tauhid rububiyah. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dengan ibadah. Tidak ada sekutu dalam ibadah kepada Allah, ya. Kemudian tidak ada yang menyerupai nama-nama dan sifat Allah. Itu tauhid, ya. Bagaimana dengan fenomena hijrah para pemuda yang berfokus pada cinta dan justru dengan
dan justru yang berfokus pada cinta, dan justru dengan berubah anak muda daripada berfokus pada tauhid. Apakah ini bisa dikatakan musibah pada dakwah? Kalau maksudnya dakwah cinta, dakwah perjodohan. Ya, sekarang mungkin ada istilah sahabat hijrah gitu ya. Ada istilah sahabat hijrah. Ya. Orang-orang yang hijrah. Ya. Memang ada hal-hal yang perlu dibenahi gitu ya. Sebulan yang lalu atau lebih saya pergi ke Kolakan. Di situ ada komunitas sahabat hijrah dari anak-anak muda. Lalu saya diminta beri nasihat. Ya, saya beri nasihat dan juga banggaan untuk semua ya, bahwa hijrah itu tidak akan sempurna kecuali dengan ilmu. Jadi hijrah tidak mungkin akan sempurna kecuali dengan ilmu. Maka oleh sebab itu, ya hendaklah mempelajari agama Islam itu dengan bertahap dan sempurna. Ya seperti umpamanya, ya tidak boleh umpamanya kita mengajarkan Islam itu ya seolah-olah Islam itu ya parsial kan. Sekarang Islam itu kan parsial, seolah-olah Islam ini hanya untuk anak muda, Islam ini hanya untuk orang tua gitu kan. Ya Islam itu sebenarnya universal untuk semua tahapan dia harus paham. Orang yang mungkin belajar hijrah, jadi harus paham terhadap pertama mana la ilaha illallah, rukun Islam yang benar, dipahami dengan benar, benar. Dan tidak mungkin juga belajar Islam itu hanya dengan tabligh akbar, hanya dengan tabligh akbar, ikut-ikut seminar. Islam harus dipelajari dengan benar. Dan saya juga ingin menyampaikan hal yang sangat penting ya, termasuk mungkin menimba hari ini ya, kepada umat Islam secara umum. Kita sekarang ya baik orang tua, anak muda, seluruh kalangan Islam ini kan dengan doktrin. Ada yang didoktrin ini jadi anu, ada yang didoktrin ini jadi anu kan itu. Di antara kita ada yang didoktrin umpamanya jadi kelompok Al-Qaeda jadi Al-Qaeda gitu kan. Ada yang mengklaim bahwa saya ini penjaga NKRI khusus, umpamanya orang ini didoktrin ini begitu aja gitu kan. Menganggap yang lainnya bukan NKRI umpamanya. Semuanya didoktrin. Ada yang didoktrin ingin ganti presiden, doktrinnya itu aja gitu kan. Ya. Jadi gimana sih umat Islam ini dibodohi banyak kelompok orang gitu kan. Ada yang Islamnya itu cuma anak muda aja gitu kan. Gimana Islam kan? Abdullah bin Umar juga dulu dengan Abu Bakar kan, duduk dengan Abu Bakar. Sekarang Islam itu seolah-olah ada yang doktrin ini bajunya khusus gitu kan, pakaiannya khusus ini, doktrinnya ini. Kenapa? Karena kita tidak mempelajari Islam secara universal. Pelajari Islam secara universal. Belajar akidah yang lurus, belajar tafsir, belajar Islam. Dan ini modal ya, modal. Kalau kita paham, antum paham satu hadis cukup kan? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau antum faqih kepada agama, pasti akan dibukakan pintu semua kebaikan. Tapi orang yang tidak faqih kepada agama, hati-hati. Ya. Kan sekarang umpamanya orang jadi teroris, ya, kerjaannya apa? Ngebom gitu kan. Didoktrin itu gitu. Seolah-olah Islam itu ya itu. Tidak ada nalar-nalar yang sehatnya kan tidak jelas pemahamannya, amal-amalnya.
Mohon penjelasan Ustaz, apa yang dimaksud dengan liko? Tanya yang membuatnya, kan nggak pernah membuat istilah liko. Tapi liko, ya saya juga sedang liko, ketemuan liko. Ya. Tapi mungkin istilah liko sebutkan saja, apa-apa. Ini adalah istilah yang ada di Ikhwan Muslimin. Liko, ya. Dan ini juga sama, membuat Islam parsial, gitu. Membuat Islam parsial. Membuat Islam parsial. Istilah liko ya taklim aja, taklim. Liko itu apa? Ketemuan dengan atasan atau dengan bawahan apa gitu kan? Ya. Islam parsial. Seolah Islam itu kalau berbicara politik ya Islam, kalau kita bicara tentang apa partai bukan Islam, kan itu jadi Islam parsial. Tidak menjelaskan Islam secara apa? Secara utuh. Ya. Pahami Islam secara utuh. Apa boleh kita mengunjungi negara kafir untuk berlibur atau untuk belajar? Kalau untuk berlibur tidak dianjurkan. Buat apa berlibur ke negara kafir? Negara di sini saja libur nggak cukup uang untuk libur di Indonesia. Kalau belajar kepada negara kafir tergantung belajarnya apa. Tergantung belajarnya apa? Apa? Kalau belajar bikin comro cukup di Bandung. Ya, bikin comro cukup, nggak usah ke Jepang. Belajar comro. Kalau yang dibutuhkan oleh umat Islam, ya, dan para ulama memberi syarat orang yang belajar di negara kafir, pertama ilmunya bukan untuk profesi sendiri. Itu ingat ya. Ilmunya bukan untuk profesi sendiri, tapi hajatul Islam, kebutuhan umat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus punya iman, tahu akidah yang lurus, gitu kan, yang bisa meredam semua pemahaman yang menyimpang. Yang kedua, yang ketiga, ya maaf, dia punya ilmu, ya, artinya punya ilmu yang bisa meredam semua syubhat. Yang ketiga, dia punya iman. Punya iman itu yang mampu mengendalikan syahwatnya. Maksiat di sana kan di mana-mana gitu ya. Kalau berkumpul 3 syarat tadi, maka boleh antum belajar di negara kafir. Kalau di negara kafir boleh belajar tentang kesehatan, belajar tentang teknologi, ya. Tapi untuk kebutuhan kaum muslim. Kalau kebutuhannya hanya untuk pribadi, untuk kehidupan dia sendiri, ya setidaknya dia maksiat. Dia maksiat karena untuk hidup kita, untuk kejayaan pribadi di Indonesia juga cukup ya. Kalau antum hanya untuk bisa hidup. Ya. Dan terakhir, kalau antum bilang kuasai teknologi, kalau saya enggak, gunakan teknologi. Orang kafir kan jadi hina karena mereka buat teknologi buat kita. Nah, saya berdakwah pakai teknologi milik orang kafir dan menikmati, enjoy. Nggak usah repot-repot. Apa kita harus buat? Nah, dunia ini biarkan orang kafir mengadakan dunia ini dan kita menikmati dunia ini. Ya, benar kan? Jadi jangan repot-repot. Ada orang yang bingung, kuasai teknologi. Enggak, bukan kuasai. Gunakan teknologi itu. Kita akan menikmati. Naik pesawat, apa harus buat pesawat? Enggak. Yang penting bisa naik pesawat.
Dan wajib diketahui, negara Islam itu negara yang berkah. Hartanya mereka bisa mengendalikan. Jika mereka beriman benar, maka mereka akan menguasai dunia. Ketika imannya tidak ada, maka musibah menimpa kepada kita. Ya, sampai di sini pembahasan kita di malam ini, dan insyaallah kita sambung di malam pekan depan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.